Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sebuahnya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sebuahnya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sebuahnya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sebuahnya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Ediel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sebuahnya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sebuahnya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar imam-imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sebuahmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sebuah mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan caracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sebuahnya Asap bin Berekhya dari Bani Merari, saudara-saudara sebuah mereka Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matica, Elifele, Mikneya, dan Obed-Edom, serta Yehiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, yakni Heman, Asap, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan caracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya, sedang Matica, Elifele, Mikneya, Obed-Edom, Yehiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenaya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekhya dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut, dan sebannya Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah, sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1.000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan
dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkut tabut itu, dan para penyanyi, dan Kenaya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, napiri dan caracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan, lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan, untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asap, dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yehiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asap harus memainkan caracap, dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asap dan saudara-saudara sekuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sekuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sekuaknya yang 68 orang itu. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sekuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu
Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului aku. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya.